لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perkenalkan, saya Anwar Jufri, founder Sekolah Haji Umrah Baitullah. Pada video pertama ini, insya Allah saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama, sedikit perkenalan tentang Sekolah Haji Umrah Baitullah dan tentang amalan 99 hari ke depan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, SHU Baitullah yang merupakan singkatan dari Sekolah Haji Umrah Baitullah terlahir karena dua keprihatinan. Keprihatinan yang pertama adalah begitu banyak orang yang kepengen umrah dan kepengen haji, dan mereka pun mengklaim sudah memperjuangkannya. Tetapi pada kenyataannya yang akhirnya bisa berangkat jumlahnya sangat-sangat sedikit. Padahal umrah dan haji sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia itu bagian dari agama ini. Jangankan umrah dan haji, seluruh agama ini dinyatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai mudah. Dan itu ada dalam sabda beliau, Innad dina yusrun. Sungguh bahwa agama ini dari A sampai Z adalah mudah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Tentunya kalimat mudah ini bukan berarti kemudian tanpa usaha, bukan tanpa ikhtiar, bukan tanpa persiapan, bahkan bukan tanpa perjuangan. Semua membutuhkan persiapan. Semua butuh diperjuangkan, tetapi nanti ada persiapan, ada perjuangan yang prosedural. Ditunjukkan oleh ayat, oleh hadis tentang bagaimana cara kita mempersiapkan diri secara benar, dan kemudian persiapan ini kita tujukan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ada hamba yang bertaqarrub kepada Allah, maka Allah pasti akan merespon dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Maka aslinya siapapun yang sudah tahu keutamaannya dan berkeinginan untuk memenuhi panggilan ini dan kemudian melakukan prosedurnya, maka dipastikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan. Keprihatinan yang kedua kami adalah terkait dengan mereka yang sudah bisa berangkat ke Tanah Suci. Tetapi keberangkatan mereka bukan karena mereka sudah siap bekal. Keberangkatan mereka hanya dikarenakan mereka sudah punya biaya dan mampu membayar ongkos untuk berangkat umrah maupun untuk berangkat haji. Padahal diterima dan tidak terimanya ibadah bukan persoalan uangnya banyak atau sedikit. Bukan persoalan bisa bayar atau tidak bayar. Tetapi diterimanya ibadah ada persyaratan harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW selain dibutuhkan keikhlasan. Maka sahabat Umar di masa beliau khalifah yang kedua ini, beliau sudah menemukan fenomena
potensi tidak diterimanya ibadah umrah dan ibadah haji dikarenakan mereka tidak mempersiapkan bekal yang seharusnya mereka persiapkan. Dalam sebuah statementnya sahabat Umar mengatakan, Al-hajju qalilun warrakbu katsir. Orang yang hajinya benar itu jumlahnya sedikit, walaupun rombongan yang berangkat jumlahnya besar. Dan hari ini kita temukan fenomena yang sama. Siapapun yang datang sampai ke Baitullah akan memperhatikan dan menemukan umumnya jamaah berperilaku tanpa ilmu, berperilaku tanpa adab, dan melakukan rangkaian kesalahan-kesalahan yang sangat besar. Yang tentunya jika dia kembali dalam kondisi seperti itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lahirlah SHU Baitullah, Sekolah Haji dan Umrah Baitullah, menyadarkan, mengajak kaum muslimin jauh sebelum mereka punya uang, hendaklah melakukan persiapan dan pembekalan diri dengan rangkaian ilmu, pelurusan niat, memperbaiki ibadah mereka, dan rangkaian persiapan-persiapan yang lain, terutama menyesuaikan dengan keutamaan umrah dan haji dan potensi perubahan yang bisa ditimbulkan, hendaklah seseorang sudah mempersiapkan dengan matang. Dan sudah kita uji coba di lapangan bahwa dari 0 rupiah ketika orang mau mengikuti prosedur tidak butuh waktu lama. Semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kami beristihad menetapkan kurang lebih 3 bulan, 99 hari. Jika itu ditekuni secara baik, maka insya Allah semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan. Dan berikutnya insya Allah kita akan sampaikan dalam rangkaian video-video pendek ke depan tentang 99 hari menuju Baitullah dengan rangkaian amalan harian, amalan pekanan, dan amalan bulanan. Dan mudah-mudahan usaha ini diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah yang makbulah dan mudah ditangkap, mudah dipahami, dan mudah diamalkan oleh semuanya. Pada akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesadaran tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya menyesuaikan amalan kita dengan syariat, pentingnya kita menyesuaikan amalan kita dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan pentingnya kita meluruskan niat kita. Lebih dari itu, kita diperintahkan oleh Allah menjadi da'i, kita diperintahkan oleh Allah menjadi pemimpin, maka kebutuhan kita terkait dengan syariat umrah, syariat haji, bukan sekedar umrah kita diterima, bukan sekedar umrah dan haji kita mengubah, tetapi kita berharap menjadi pelayan insya Allah bagi Baitullah dan menjadi pemandu-pemandu yang baik bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, butuh panduan dari awal, butuh panduan pada saat pelaksanaannya, dan juga butuh panduan dan bimbingan untuk kelanjutannya. Demikian, mudah-mudahan video-video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك